kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi yang sudah kita buat. Sebelum memulai presentasi, kita mau yel-yel terlebih dahulu. Kelompok 1 sehat. Kelompok 1 sehat. Kelompok 1 sehat. Kelompok 1 cerdas. Kelompok 1 ceria. Kelompok 1 satu untuk semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 izin untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai bagaimana jika kita ingin membuat orang sadar terkait dengan informasi gizi, transparansi label makanan kemasan, dan pencegahan anemia, bagaimana cara kita menyadarkan dan mengajak mereka untuk melakukan gerakan bersama. Di sini kita berperan sebagai teman sebaya, di mana sebagai teman sebaya akan lebih mudah ketika mengedukasi orang-orang yang memang seumuran dengan kita. Yang pertama, bisa dengan melakukan edukasi melalui media sosial seperti IG, TikTok, dan Twitter, di mana kita bisa membuat konten-konten kreatif yang menarik untuk dilihat oleh teman-teman sebaya kita. Dan nyambung juga ke poin yang kedua, yaitu keterlibatan influencer. Bisa juga kita melibatkan influencer-influencer yang memang sudah terkenal untuk membantu edukasi terkait gizi, anemia, dan mengenai label makanan ini. Terus yang ketiga ada melalui organisasi remaja seperti kita menjadi fasilitator gitu ya, berperan sebagai fasilitator untuk mengedukasi teman-teman sebaya kita dan mengajak rekan-rekan remaja kita tidak hanya sebagai yang menerima informasi saja, tapi sebagai orang yang terlibat ikut mengedukasi. Selanjutnya saja akan dipaparkan oleh intinya melanjutkan ya, untuk poin 1 itu gimana caranya biar khususnya fasilitator ya itu membuat konten-konten terkait dengan label kemasan itu menjadi viral. Tentu saja pasti mengikuti yang lagi tren saat ini, sehingga yang FYP itu nggak cuma sekedar yang seperti itu, tapi terkait dengan edukasi label kemasan juga bisa FYP. Untuk melanjutkan poin yang keempat, yaitu melalui workshop dan seminar. Mungkin kalau seminar itu sasarannya lebih ke mahasiswa ya, dan talkshow juga termasuknya mahasiswa. Nah, ini melibatkan mahasiswa-mahasiswa, tapi nyambung juga dengan poin yang pertama. Jadi dari talkshow ini nanti akan kita bikin potongan-potongan video yang kemudian akan kami jadikan konten. Nomor 5 terkait dengan konseling remaja terkait gizi. Kenapa nggak terkait label kemasan? Karena kayaknya untuk memberikan kesadaran remaja terkait label kemasan aja itu effort. Jadi kalau misalnya tentang diet, tentang gimana ya biar badan kita ideal, itu kayaknya lebih menarik untuk mengajak remaja untuk konseling. Nah, di konseling itulah baru kita selipkan terkait dengan label kemasan gitu. Walaupun mungkin lumayan di luar konteks ya, tapi bisa kita infokan juga. Nah, konseling remaja ini perlu digencarkan lagi karena menghindari remaja-remaja, kan kita tahu ya remaja tuh banyak juga yang kayak susah gitu untuk menyampaikan keluhannya gitu. Dan kadang mereka nggak tahu untuk wadah menyampaikan itu yang benar tuh seperti apa. Jadi kita gencarkan terkait dengan konseling. Dan juga kenapa tentang gizi, karena memang banyak sekali remaja yang maunya kurus dan akhirnya dietnya salah gitu ya. Untuk yang terakhir itu melalui event-event seperti Car Free Day, dan kalau misalnya pasar malam misalnya apa sih bahasanya, pokoknya yang event-event remaja yang dia rame di situ. Tapi kayaknya belum bisa ya kalau ke konser, itu kayaknya masih kurang. Itu aja dari kami. Masih belum ada yang mau ada yang mau menanggapi atau ketambahan dari anggota yang lain?
menanggapi itu? Kelompok lain Boleh. boleh. Izin bertanya, ini mah berarti ya. Udah takut di Oh, dia yang nyopirin. Oh, dia yang nyopirin. Oh, ini pertanyaannya adalah kita kan kalau di sosial media itu tadi kan ada pergerakan di sosial media ya. Cuman saya sendiri juga kan sebenarnya lagi usaha untuk hal tersebut gitu. Mungkin kita semua sama-sama di sini berusaha untuk memasifkan informasi di sosial media. Tapi sampai sekarang saya sendiri nggak tahu gitu indikator keberhasilan ketercapaian edukasi di sosial media itu apa. Nah, mungkin teman-teman yang menanggapi yang punya topik ini boleh mengungkapkan kira-kira indikator keberhasilan dari edukasi ini melalui sosial media itu apa? Ya, Dari bisa rumah. kalau boleh aku jawab dulu ya. Selain FYP, kadang FYP juga belum tentu bikin sadar, bener gak sih? Bisa Iya. jadi orang kayak cuma lihat tapi kayak ya udah lah ya gitu, segitu doang. Nah, bisa kita lihat dari respon remaja dulu nih. Biasa dari komen atau misalnya dari mereka yang suka bikin status terkait itu misalnya. Nah, kita bisa menanggapi respon tersebut sebagai jawaban dari apa ya, dari sikap mereka. Nah, ketika kita sudah memberikan respon, pasti pun ada feedback balik tuh. Nah, di situ kita bisa tahu apakah mereka infonya itu benar-benar masuk atau kayak hanya sekedar FYP aja. Nah, gimana teman-teman yang lain? Gimana The Voice? Udah? Sudah? Oke, ada lagi. Aku izin bertanya Kak. Iya, boleh. Mengenai teman sebaya ya, khususnya untuk konseling di situ kan disebutnya di poinnya itu konseling remaja tentang gizi gitu. Kalau yang saya rasakan ke teman-teman sebaya itu kurangnya ruang konseling gitu loh. Jadi ketika di situ kita sudah ada konten-konten yang kita lihat, mungkin kita tuh belum yang se fun itu gitu. Ketika kalau konseling langsung kan itu lebih mengena ke kita ya. Jadi mungkin pertanyaan aku itu lebih ke ruang konseling untuk remaja itu bagaimana gitu. Nah, berarti terkait ruang konseling ya. Nah, makanya kita dikumpulin di sini itu kita kan sebagai fasilitator. Terus di setiap kecamatan dan juga desa juga biasanya suka ada PIR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di dalam PIR ini biasanya kan di dalam daftar-daftar bidang ataupun ketua sekretaris itu biasanya diselipin dengan ada namanya konselor sebaya sama pendidik sebaya. Nah, gunanya konselor sebaya dan pendidik sebaya ini untuk menginformasikan terkait informasi-informasi tentang keremajaan, termasuk juga tentang kesehatan, reproduksi, juga gizi dan anemia, seperti itu. Atau bisa juga lewat PPKS. Sebenarnya udah ada juga. Nanti PPKS pun ada di setiap kecamatan. Nanti ketika ada registrasi untuk konseling, tinggal kita hubungin fasilitator terdekat. Atau bisa juga, saya nggak tahu sih kalau di Cirebon bagaimana. Barangkali ada kumpulan mahasiswa psikologi yang biasanya pasti mereka itu mengadakan wadah konseling. Nah, kita bisa kerjasama juga nih antara Andre dengan mahasiswa psikologi. Kalau ada ya. PPKS aja Iya. Tapi khususnya untuk masalah makanan mungkin ya bisa di sekolah fasilitator itu remaja itu pandai membaca label. Nah, khususnya makanan, baca label itu kandungannya apa gitu apa. Kalau bisa apa ya ditularkan gitu, pandai membaca label. Iya, berarti tingkat sekolah juga ya. Tingkat sekolah. Iya, dalam melalui tingkat. Gimana? Cukup. Iya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Bila kita walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.